Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tabel chart of account yang berisi nama akun, deskripsi, dan juga alasannya. Yang pertama ada aset dengan chart of account 1. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau juga menghasilkan pendapatan dari hasil aset tersebut. Nah, yang kedua dengan chart of account 1.1 yaitu ada aset lancar. Aset yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi aset ini bisa dijadikan untuk menjadi kas untuk biaya operasional perusahaan. Nah, yang ketiga ada kas dan setara kas dengan chart of account 1.11. Kas ini berupa uang tunai atau saldo bank yang siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi, jika ada kegiatan operasional perusahaan, pasti akan menggunakan uang yang ada di dalam kas ini, karena kas juga merupakan alat pembayaran langsung. Nah, yang keempat ada piutang usaha dengan chart of account 1.12. Piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Atau juga kayak uang perusahaan yang ada di orang lain, di pelanggan kita. Ketika pelanggan membeli barang atau jasa dari kita, namun bayarnya tuh secara kredit. Atau diibaratkan seperti nyicil, jadi bayarnya tuh bertahap, nggak langsung ketika barang dikasih, uang pun dikasih, namun bertahap. Kemudian yang kelima ada persediaan dengan chart of account 1.13 yaitu stok barang dagang atau jumlah barang dagang yang masih tersedia di gudang untuk beberapa waktu ke depan. Nah, saya akan memberikan alasan ringkas mengapa aset lancar, kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan masuk ke dalam kategori aset, karena mereka adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan dapat diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan, terutama dalam waktu singkat 1 tahun. Kemudian mereka juga memiliki sifat yang sangat liquid, mudah dan cepat diubah menjadi kas. Terus yang kedua ada kategori aset tidak lancar dengan chart of account 1.2. Nah, aset tidak lancar itu adalah aset yang dapat digunakan untuk jangka panjang, pemanfaatannya bisa lebih dari 1 tahun. Beda dengan aset lancar yang hanya pemanfaatannya bisa digunakan kurang lebih 1 tahun. Namun, aset tidak lancar ini pemanfaatannya bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Dan kemudian di dalam kategori aset tidak lancar ada aset tetap dengan chart of account 1.21. Aset tetap adalah aset yang berwujud atau barang berharga yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, tanah, kendaraan, peralatan mesin, dan komputer. Dan mengapa alasannya aset tetap masuk ke dalam aset tidak lancar? Karena dia memiliki kategori yang sama dengan aset tidak lancar, yaitu aset yang berwujud dan aset yang memiliki jangka panjang. Nah, bagian kedua ada liabilitas dengan chart of account 2. Liabilitas adalah kewajiban finansial perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan berdasarkan transaksi yang terjadi sebelumnya atau transaksi yang ada di masa lalu. Atau lebih singkatnya, hutang perusahaan kepada pihak lain yang terjadi di masa lalu. Dan yang kedua ada liabilitas jangka pendek dengan chart of account 2.1. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar atau dilunasi hanya dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Jadi hutang perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Jadi hutang yang memiliki waktu pelunasan yang singkat. Kemudian ada liabilitas jangka panjang dengan chart of account 2.11. Itu sama dengan liabilitas jangka pendek kurang lebih, namun liabilitas jangka panjang ini waktunya bisa lebih dari 1 tahun. Jadi hutang kepada pihak lain yang bisa dibayar lebih dari 1 tahun dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian ada utang usaha dengan chart of account 2.12. Utang usaha adalah utang kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Jadi, pembelian barang perusahaan yang dibeli dari pemasok yang dibayar
bukan dengan pembayaran langsung, namun dibayar secara kredit atau bertahap. Selanjutnya ada beban akural dengan chart of account 2.13. Beban akural adalah biaya yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Misalnya gaji yang belum dibayarkan. Misal contohnya tuh gaji karyawan yang harus dibayarkan setiap bulannya namun sama perusahaan belum dibayarkan. Nah, saya juga akan menjelaskan secara ringkas mengapa alasan liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, utang usaha, dan beban akural termasuk ke dalam bagian akun liabilitas. Nah, karena mereka ini memiliki kategori yang sama, mempresentasikan kewajiban atau utang perusahaan yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada ekuitas dengan chart of account 3. Ekuitas adalah hak kepemilikan atas aset perusahaan yang dihitung dari total aset yang sudah dikurangi liabilitas atau hutang. Jadi nilai bersih atau nilai murni hak kepemilikan pemilik perusahaan ini karena sudah dikurangi dengan hutang. Kemudian ada modal saham dengan chart of account 3.1. Modal saham adalah investasi dari pemilik perusahaan dalam bentuk saham. Jadi, ketika si pemilik menginvestasikan kepada perusahaan namun tidak dalam bentuk uang, tapi dia menginvestasikannya dalam bentuk saham. Selanjutnya ada saldo laba dengan chart of account 3.2. Saldo laba adalah akumulasi keuntungan bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Dan apa alasannya mengapa modal saham dan saldo laba masuk ke dalam bagan ekuitas? Karena mereka merupakan dua sumber utama yang membentuk hak kepemilikan, hak residual atas aset perusahaan si pemilik. Dan yang keempat ada pendapatan dengan chart of account 4. Pendapatan adalah penghasilan utama dari hasil penjualan barang atau jasa. Jadi hasil dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan yaitu menjual barang atau jasa. Kemudian ada penjualan dengan chart of account 4.1. Penjualan adalah pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa. Jadi pendapatan itu adalah hasilnya, namun penjualan itu adalah kegiatannya. Dan kenapa penjualan tuh masuk ke dalam bagian akun pendapatan? Karena penjualan itu adalah kegiatan utama atau sumber utama pendapatan yang dimiliki perusahaan atau inti dari kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kelima ada beban dengan chart of account 5. Beban adalah pengeluaran perusahaan untuk biaya operasional yang mengurangi laba. Dan kemudian ada beban pokok penjualan dengan chart of account 5.1. Beban pokok penjualan adalah biaya langsung dari barang yang dijual. Jadi biaya langsung dari penjualan si barang itu tersebut. Kemudian ada beban penjualan yaitu dengan chart of account 5.2. Beban penjualan adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan promosi dan distribusi barang. Misalnya kegiatan promosi seperti membuat iklan, sponsor yang membuat barang tersebut menjadi lebih terkenal dan banyak diminati oleh pelanggan. Selanjutnya ada beban umum dengan chart of account 5.3. Beban umum adalah biaya operasional yang tidak termasuk dalam penjualan atau administrasi. Jadi biaya ini nggak masuk ke dalam biaya penjualan atau biaya administrasi. Dan yang terakhir ada administrasi dengan chart of account 5.4. Administrasi adalah biaya untuk kegiatan administrasi dan manajemen perusahaan. Nah, saya juga akan menjelaskan mengapa alasannya beban pokok penjualan, beban umum, dan administrasi masuk ke dalam bagian akun beban. Karena mereka merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan dan menjalankan operasional bisnisnya. Hanya ini sedikit penjelasan dari saya mengenai tugas tabel chart of account. Terima kasih.